Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riansyah, NPM 1970065161334 dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas tentang model programasi linear. Lanjut saja, kita masuk ke presentasinya. Oke, lanjut. Di sini saya akan mempresentasikan modul 3, model programasi linear. Lanjut, kita masuk ke materinya. Pengertian programasi linear. Programasi linear adalah sebuah model matematis yang bersifat umum yang digunakan untuk mengalokasikan faktor produksi atau sumber daya yang jumlahnya terbatas secara optimal, sehingga dapat menghasilkan laba maksimal atau biaya minimal. Dan metode optimasi untuk menemukan nilai optimum dari fungsi tujuan linear pada kondisi batas-batas tertentu. Fungsi-fungsi dalam programasi linear. Di sini ada 3. Pertama, fungsi tujuan objective function. Fungsi yang menyatakan tujuan yang akan dicapai dapat berupa laba maksimal atau biaya minimal. Kedua, fungsi kendala constraint or subject to. Fungsi yang menyatakan batasan atau kendala dari faktor produksi yang dimiliki simbol yang digunakan yaitu kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Yang ketiga, fungsi status function. Fungsi yang menyatakan bahwa setiap variabel yang terdapat di dalam model programasi linear tidak boleh negatif. Lanjut ke elemen programasi linear. Di sini ada 3 elemen. Yang pertama, variabel keputusan, decision variable. Ada x1, x2, titik-titik, dan x selanjutnya. Kedua, fungsi tujuan, objective function. Z sama dengan f, x1, x2, titik-titik, x, seterusnya. Ketiga, pembatasan atau constraint. GI, x1, x2, titik-titik, selanjutnya x sampai selanjutnya, xn. Ketidaksamaan kurang dari BI. Lanjut. Asumsi dasar programasi linear. Di sini ada Kentley. Angka yang diasumsikan dalam fungsi tujuan dan fungsi kendala secara pasti diketahui dan tidak berubah selama waktu dipelajari. B. Proportionality. Alokasi sumber daya dengan goal yang ingin dicapai harus proporsional. C. Additivity. Total yang semua aktivitas adalah sama dengan jumlah dari aktivitas individual. D. Divisibility. Jumlah produk yang akhirnya direkomendasikan dalam kondisi optimum dapat berupa pecahan bukan bilangan bulat. Yang ke E. Non-negative variable. Semua variabel bukan negatif, bisa 0 atau positif. Negatif dalam kuantitas fisik adalah mustahil. Lanjut. Metode-metode dalam programasi linear. Di sini ada metode program linear, metode aljabar, metode grafik. Di metode aljabar terbagi lagi, ada simplex primal, simplex big M, dan ada terbagi lagi jadi 2, simplex dual dan simplex 2 fase. Lanjut. Perbedaan metode solusi. Di sini kita menjadi 3, ada grafis, simplex, dan simplex big M. Jumlah variabelnya, grafis 2, simplex lebih dari 2, simplex big M lebih dari 2 juga. Jenis fungsi tujuannya grafis maksimal dan minimal, simplex maksimal dan minimal juga, simplex big M sama. Terus jenis fungsi kendalanya grafis semua bentuk, simplex pertidaksamaan bertanda tidaksamaan, pertidaksamaan, simplex big M pertidaksamaan bertanda lebih dari atau persamaan sama dengan. Lanjut. Langkah-langkah dalam perumusan model programasi linear. Yang pertama,
Definisikan variabel keputusan atau decision variable, variabel yang nilainya akan dicari. Yang kedua, rumuskan fungsi tujuan. Di dalamnya ada maksimal atau minimal, tentukan koefisien dari variabel keputusan. Yang ketiga, rumuskan fungsi kendala sumber daya. Di dalamnya tentukan kebutuhan sumber daya untuk masing-masing perubahan keputusan. Kedua, tentukan jumlah ketersediaan sumber daya sebagai pembatas. Lanjut keempat, tetapkan kendala non-negatif. Di dalamnya ada setiap keputusan kuantitatif yang diambil tidak boleh mempunyai nilai negatif. Ya, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.